Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Malam ini kita kembali akan bersama lagi merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi penuntun dan yang akan memberi kekuatan bagi perjalanan hidup kita. Haleluya. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu di sepanjang hari ini ya Tuhan, di dalam kami melakukan aktivitas kami, dan kembali kami malam ini ya Tuhan, akan merenungkan kembali firman-Mu ya Tuhan. Ya Roh Kudus, berikan kami pengertian ya Tuhan, akan kehendak-Mu dan melakukan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, judul renungan di malam ini adalah Jalan Tuhan, yang terdapat di Amsal 10 ayat 29. Saya akan membacakannya. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Jemaat Tuhan, ada pepatah lama yang mengatakan banyak jalan menuju Roma, tetapi hanya ada satu jalan yang tidak akan membuat kita binasa, yaitu jalan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Di sini ayat yang baru kita ikuti. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus. Di sini kita diingatkan kembali bahwa kita sebagai pengikut Kristus harus ada pada jalan Tuhan, bukan pada jalan alternatif ataupun ya sekedar jalan-jalan yang hanya mengharapkan berkat saja. Jalan di dunia ini ada rambu-rambu, dan di dalam Tuhan pun ada rambu-rambunya. Seperti di ayat ini, yaitu dikatakan bagi orang yang tulus. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus. Berarti ada yang tidak tulus. Nah, di sini kalau ya semua sudah tahu, tulus lain katanya juga jujur, murni. Dan di ayat 29b, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Tidak tulus akan binasa. Nah, di sini pentingnya ketulusan atau kejujuran, kemurnian. Saya akan bacakan di 1 Timotius 18 ayat 1 Timotius 1 ayat 18 dan 19. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat ini, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Ayat 19, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Jadi pentingnya ketulusan, kemurnian di dalam mengiring Tuhan, karena dengan ketulusan maka tadi di sini dikatakan, ini Rasul Paulus mengingatkan anak rohaninya si Timotius akan kuat di dalam berjuang, bisa mengalahkan pencobaan. Dan juga di ayat 19, dengan adanya ketulusan maka akan memiliki iman yang teguh. Memiliki iman yang teguh karena di sini
ternyata Hymenaeus dan Alexander, dia tidak mau memelihara hati nurani yang murni. Sehingga kalau hati nurani tidak murni, imannya menjadi kandas. Karena itu, ya Tuhan menginginkan bahwa masuk di dalam jalannya Tuhan, kita harus memiliki ketulusan sehingga kita bisa berjuang mengalahkan pencobaan. Kita juga bisa memiliki iman yang teguh, iman yang tidak kandas. Dan mungkin ada banyak hal yang membuat kita mungkin ada di dalam mengiring Tuhan, di dalam mengikuti jalannya Tuhan. Ada banyak yang tawaran-tawaran menggiurkan, banyaknya godaan, tidak tahan menderita. Dan firman Tuhan juga ada katakan di dalam Matius 7 ayat 14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Sesak dan sempit jalan Tuhan. Ya, tidak seperti jalan tol, lurus-lurus. Jalan yang sempit, sesak, kadang membuat orang jadi hilang kesabaran, kepengennya cari yang gampang, cari jalan lain, jalan alternatif. Dan kita diingatkan lagi di Yesaya 55 ayat 8 dan 9, dikatakan rancanganku bukan rancanganmu, jalanmu bukan jalanku. Ya, memang jalan Tuhan bukan jalan kita, bertentangan dengan jalan kita. Kalau dalam jalan Tuhan banyak rambu-rambu dan sepertinya tidak masuk di logika. Ya, seperti kita ketahui, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya. Itu ada di Matius 5, dan siapa yang menampar pipi kananmu, berilah pipi kiri. Itu sepertinya kalau mau ngikutin manusia lama ya tidak sesuai. Tidak sesuai dengan keinginan hati. Tapi itulah jalan Tuhan. Dan tema jalan Tuhan, jalan yang ada hubungannya dengan kaki. Mungkin ada di antara kita yang sudah mulai lelah masuk di jalannya Tuhan, mengiring Tuhan. Karena ada banyak tekanan, ada banyak masalah-masalah, atau mengalami jalan buntu. Ataupun mungkin sudah banyak berdoa tapi belum ada jawaban. Dan kesulitan-kesulitan lain yang dihadapi di hari ini. Memang iman Kristen tidak akan lepas dari penderitaan, tidak akan lepas dari jalan salib. Tetapi percayalah bahwa pertolongan Tuhan akan tepat waktunya Tuhan. Karena itu tetaplah di dalam jalan Tuhan, tetap kuat di dalam Tuhan, tetap berjalan apa kata firman Tuhan, bukan apa kata dunia. Dan kita minta pimpinan Roh Kudus untuk menuntun langkah-langkah kita. Karena hanya di jalan Tuhan ada perlindungan yang pasti, ada kebahagiaan, ada kesuksesan, ada keselamatan, dan masih banyak lagi. Haleluya, terpujilah Tuhan. Renungan sampai di sini. Kiranya memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami mau tetap ada di dalam jalan-Mu ya Tuhan. Berikanlah kami hati yang tulus, hati yang jujur, hati yang murni di dalam kami mengiring Engkau ya Tuhan. Dan Tuhan Yesus, mari Tuhan, tanamkan setiap kebenaran firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami, agar kami ya Tuhan tetap ada di dalam jalan-Mu ya Tuhan, dapat menghidupkan setiap kebenaran-kebenaran-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, buat anugerah-Mu, buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami malam hari ini, bisa menerima lagi akan firman-Mu. Dan mari Tuhan, jaga lindungi sepanjang malam istirahat tidur kami ya Tuhan. Dan sehingga kami bisa bangun lagi dengan tubuh yang diberkati oleh Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sosyanim, bangkit, kuat, menang, kobarkan terus api Pantekosta. Gerejaku adalah rumahku.